Dahulu kala, di suatu tempat bernama Pantai Air Manis, Kota Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda tua bersama dengan seorang anak lelakinya. Janda tersebut bernama Mande Rubayah dan anak lelakinya yang bernama Malin Kundang. Malin telah lama menjalani kehidupannya sebagai anak yatim sejak ia masih kecil. Mande bersama dengan Malin telah lama menjalani hidup yang serba kekurangan dalam jeratan kemiskinan. Hingga suatu ketika terbesit keinginan di dalam hati Malin untuk merubah nasib dirinya dan ibunya agar dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Waktu berlalu dan kini Malin telah beranjak dewasa. Keinginan untuk keluar dari jeratan kemiskinan semakin kuat di dalam hatinya. Hingga suatu ketika sebuah berita datang dari sahabat Malin yang bernama Rashid. Ia mengabarkan kepada Malin bahwa akan datang kapal besar yang akan berlabuh di pantai air manis. Assalamualaikum Malin. Waalaikumsalam sahabatku Rosyid. Apa kabarmu kawan? Alhamdulillah, aku sehat walafiat. Bagaimana denganmu? Aku sangat sehat seperti yang kau lihat. Ada apa gerangan kedatanganmu kali ini? Ada kabar baikkah yang kau bawa? Tepat sekali, aku membawa kabar gembira untukmu kawan. Kabar gembira apakah itu? Baru saja, aku melihat kapal besar bersandar di pelabuhan Pantai Air Manis. Aku pikir kita berdua bisa ikut serta menumpang di kapal tersebut sekembalinya dari tempat ini. Maksudmu kita berdua akan pergi merantau? Tentu saja, itu yang aku maksudkan. Kau tidak bosan hidup miskin seperti ini? Bukankah engkau sangat ingin membahagiakan ibumu? Ayolah Malin, ikutlah bersamaku. Aku sangat ingin pergi. Tapi bagaimana dengan ibuku? Aku tak tega meninggalkannya sendirian di kampung ini. Setidaknya aku harus berbicara terlebih dahulu dengannya. Baiklah, bicaralah dengan ibumu. Setelah kau mendapat restu ibumu, temuilah aku. Kita akan pergi merantau bersama. Baiklah, terima kasih kawan. Malin pun bergegas pulang ke rumah untuk menemui ibunya dengan maksud meminta restu kepergiannya untuk merantau. Setibanya di rumah, Ibu, bolehkah aku pergi merantau ke negeri seberang? Aku ingin sekali merubah nasib kita. Aku sangat ingin membahagiakan ibu. Kenapa tiba-tiba sekali kau ingin pergi, Nak? Bagaimana dengan ibumu ini? Karena sebab itulah, Bu, Malin meminta restu ibu. Sebenarnya Malin tak tega meninggalkan ibu di sini, tapi Malin mohon, izinkanlah anakmu ini pergi. Demi kebaikan kita berdua, Bu. Insya Allah Malin akan membuat kehidupan kita lebih baik dari sekarang ini. Sudah kau pikirkan masak-masak keinginanmu ini, Nak? Insya Allah, Bu. Malin sudah membulatkan tekad untuk pergi bersama dengan Rosyid dengan menumpang kapal dagang yang saat ini tengah bersandar di pelabuhan pantai itu. Baiklah, Nak. Jika keputusanmu sudah bulat, pergilah, Nak. Tapi jangan kau lupakan ibumu yang sudah tua ini. Pulanglah jika kau telah berhasil meraih apa yang kau inginkan. Malin tidak akan melupakan ibu. Malin pasti akan pulang dan membuat ibu bahagia. Malin janji, Bu. Baiklah, Nak. Kalau itu sudah menjadi keputusanmu, Ibu tak akan menahanmu di sini. Pergilah, Nak. Raihlah apa yang kau cita-citakan. Terima kasih, Bu. Insya Allah Malin akan berangkat besok pagi bersama dengan Rosyid.
Keesokan harinya, Malin Kundang dan Rashid bertolak menuju negeri seberang dengan menumpang kapal besar bermuatan barang dagangan. Ibu Malin hanya bisa pasrah merelakan kepergian putranya tersebut. Perjalanan Malin dan Rashid pun berakhir, dan mereka sampai di tempat tujuan perantauan mereka. Setibanya di tanah rantau, mereka beristirahat sejenak di sebuah warung makan. Nah, selanjutnya apa, Rashid? Hendak kerja apa kita di sini? Aku masih belum tahu. Kita harus berikhtiar mencari pekerjaan. Hai anak muda, apa kalian hendak mencari pekerjaan? Kebetulan sekali, saya sedang membutuhkan 2 orang pekerja laki-laki yang kuat seperti kalian ini. Apa kalian bersedia? Sungguhkah Tuan? Apa kami bisa langsung bekerja dengan Tuan? Oh, alangkah bersyukurnya hati saya apabila Tuan sudi menerima kami berdua untuk bekerja di tempat Tuan. Perkenalkan Tuan, saya Malin Kundang dan ini sahabat saya Rashid. Kami datang dari jauh. Baiklah Malin, Rashid, kalian berdua ikut aku. Mulai besok kalian sudah mulai bekerja. Sekarang kalian istirahat dulu di rumahku. Nanti malam akan kujelaskan apa yang harus kalian lakukan kerjaan esok hari. Baiklah Tuan. Baiklah Tuan. Akhirnya Malin dan Rashid ikut serta bersama dengan saudagar kaya tersebut. Mereka tinggal di salah satu bilik di kediaman saudagar. Keesokan harinya, mereka berdua mulai bekerja. Waktu berlalu, Rashid dan Malin telah lama bekerja dengan saudagar. Tanpa mereka sadari, saudagar telah lama memperhatikan segala gerak-gerik serta aktivitas mereka. Hingga saudagar menyadari satu hal, bahwa Malin lebih cekatan, ulet, rajin dan cerdas dalam bekerja dibandingkan dengan Rashid. Karena beberapa alasan dan pertimbangan, akhirnya saudagar tak lagi mempekerjakan Rashid. Akhirnya Rashid pun pulang ke kampung halamannya. Suatu ketika datanglah putri saudagar ke tempat Malin bekerja. Ia bermaksud untuk meninjau bisnis milik ayahnya yang suatu saat nanti akan menjadi miliknya. Setelah beberapa hari melakukan peninjauan terhadap bisnis perdagangan ayahnya, putri tersebut pun diam-diam memperhatikan salah satu karyawan ayahnya yang memiliki etos kerja yang berbeda dengan yang lainnya. Lama-kelamaan pun ia mulai tertarik pada karyawan tersebut, yang tak lain adalah Malin Kundang. Ayah, siapa gerangan karyawan itu? Nampaknya ia lebih memiliki etos kerja yang baik dari karyawan lainnya. Oh, anak muda itu bernama Malin Kundang. Memang ada apa? Tidak ada apa-apa, Ayah. Semenjak hari itu, putri saudagar semakin tertarik pada pemuda bernama Malin Kundang. Ia diam-diam selalu memperhatikan dirinya. Tahun demi tahun pun berlalu. Malin Kundang dipercaya oleh saudagar untuk memegang salah satu cabang usaha. Selama cabang usaha itu dikelola oleh Malin, usaha saudagar semakin berkembang pesat. Karena kesuksesannya, putri pun semakin jatuh hati pada Malin. Hingga akhirnya, Malin pun dinikahkan oleh saudagar dengan putri kesayangannya. Beberapa bulan setelah hari pernikahan mereka, sang putri pun meminta suaminya untuk pergi bertamasya. Akhirnya mereka berdua pergi ke salah satu tempat bernama Pantai Air Manis yang tak lain adalah kampung halaman Malin. Setibanya di Pantai Air Manis, ia melihat sosok lelaki yang tak asing baginya. Lelaki itu tak lain adalah Rashid, sahabat lamanya. Rashid, kaukah itu? Malin, wah ini benar engkau. Kau sudah sukses ya sekarang ini. Ya, seperti yang kau lihat, aku telah menikmati hasil jerih payahku. Kau lihat wanita di sampingku ini? Ia adalah putri saudagar yang kini menjadi istriku. Cantik bukan? Iya, kau sekarang telah menjadi orang hebat Malin. Aku kagum. Sudah ya, aku mau pergi jalan-jalan dulu bersama istriku yang cantik ini. Tentu kawan, bersenang-senanglah. Mengetahui Malin telah pulang ke kampung halamannya, Rashid pun bergegas menemui Mande untuk mengabarkan bahwa anaknya telah kembali. Mak, cepatlah kau pergi ke tepian pantai. Malin anakmu telah kembali, Mak. Sungguhkah, Nak? Yang kau katakan itu bukanlah dusta, kan? Sungguh, Mak. Buat apa saya membohongi emak? Rashid, kau temani emak ke pelabuhan sekarang. Baiklah, Mak. Mande dan Rashid bergegas menuju tepian pantai.
berharap Malin masih berada di sana dan belum beranjak kemana-mana. Rupanya benar. Malin bersama istrinya masih berada di tepian pantai air manis. Ia terlihat sedang beristirahat sejenak sambil menikmati indahnya deburan ombak tepi pantai. Malin, kaukah itu nak? Siapakah wanita tua itu, Kanda? Sepertinya ia mengenalmu. Tak tahulah. Mungkin pengemis yang mengaku-ngaku mengenal diriku. Alhamdulillah nak, kau terlihat sangat sehat. Kapan kau datang Malin? Kenapa kau tak mengabari ibu terlebih dahulu? Kanda, apakah wanita tua itu adalah ibumu? Melihat ibunya yang datang dari kejauhan, berlari menghampirinya dengan pakaian compang-camping. Malin pun merasa sangat malu terlebih terhadap istrinya. Hei perempuan tua, siapakah kau ini? Aku tak pernah mempunyai ibu seburuk engkau. Berhentilah berpura-pura mengaku sebagai ibuku. Malin, ini ibumu nak. Sudah lupakah engkau? Aku yang mengandung, melahirkan dan menyusui dan membesarkan engkau nak. Nyala kau pengemis, kau bukan ibuku. Mendengar kata-kata Malin, Mande pun menangis menahan kesedihan yang luar biasa. Ia pun pergi meninggalkan Malin dan istrinya. Mande tersungkur ke tanah sambil menengadah tangan ke atas. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan putraku Malin? Kenapa ia berubah setelah sekian lama? Jika memang ia bukanlah anakku, maka maafkanlah ia. Tapi jika ia adalah putra kandungku, maka hukumlah ia. Tiba-tiba terdengar gemuruh di tengah lautan, di sebuah kapal yang dinaiki oleh Malin dan istrinya. Kilat menyambar-nyambar, badai semakin kuat, dan kapal besar pun terguling. Kenapa bisa begini? Badai tiba-tiba datang. Ini sangat aneh. Istriku, kau baik-baik saja? Kanda, sebenarnya apa yang terjadi? Aku sungguh tak tahu, Dinda. Alam sepertinya marah pada kita. Seketika, kilat dengan kekuatan sambaran yang luar biasa menyambar tubuh Malin. Tiba-tiba, ia berubah menjadi batu. Ia berteriak sekencang-kencangnya sebelum akhirnya ia menjadi sebuah batu yang tersungkur seperti bersujud. Ampuni aku, Ibu. Maafkan aku telah durhaka padamu.